Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalata ala huda wa du'a ila khair li mardatillah wa thawabi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi darin amin. Qala وحسبك في فضل الاستغفار ومنافيه وقواعد وفوائده قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Kemarin kita telah sama-sama membaca tentang pentingnya istighfar, pentingnya istighfar dalam kehidupan kita, dan kita dianjurkan untuk selalu tajdidut taubah, memperbaharui taubat kita dan memperbanyak membaca istighfar, walaupun kita tidak merasa misalnya, tapi tidak mungkin kita merasa tidak punya dosa, karena semua manusia makhlul khata' wa nisyan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa. Makanya di dalam kitab tauhid dikatakan tatkala Nabi Allah Adam alaihissalam memakan buah khuldi, ini adalah bukan kesalahan beliau dan dosa yang beliau perbuat, karena beliau, kata ulama tauhid, mempunyai seorang nabi mempunyai sifat fatonah. Fatonah ini adalah cerdas, bisa menjangkau yang akan datang yang belum terjadi. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam sengaja memakan buah khuldi agar nur baginda Nabi Muhammad yang Allah titipkan di surga beliau turun ke muka bumi dan memberikan rahmat di atas bumi. Nah, ini karena kecerdasan Nabi Allah Adam alaihissalam yang memakan buah khuldi bukan bukan kesalahan beliau. Memang secara kasat mata, secara zahir seakan-akan beliau bersalah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu hakikatnya yaitu beliau adalah seorang nabi yang mempunyai sifat fatonah, yang ingin cahaya bagi Nabi Muhammad itu bisa memberikan rahmat lil alamin. Kita lanjutkan. Wa hasbuka, dan cukup bagimu fi fadlil istighfar, di dalam keutamaan membaca istighfar, wa manafihi wa fawaidihi, dan juga manfaat istighfar serta faedah-faedah membaca istighfar. Di antaranya yaitu qauluhu ta'ala, di antara faedah membaca istighfar, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Cukup, kata yang enggak usah dalil lain lagi, cukup satu dalil ini saja, firman Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kalian faedah membaca istighfar. Yaitu apa? Dalilnya tadi, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab kalian selama kalian memohon ampun, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhbiran an nabiyhi Nuh alaihi salam, Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan istaghfiru, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sungguhnya Ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kana ghaffara, yaitu zat yang betul-betul Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, yang mengirimkan dari langit kepada kalian midrara, hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan memberikan kalian bi amwalin wa banin, dengan harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan bagi kalian jannatin, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan kalian sungai-sungai. Ini kaumnya Nabi Nuh saja selalu diperintah oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya istighfar. Fattaubatu wal istighfaru min kunuzil khairat, dan taubat juga istighfar daripada kunuzil khairat, daripada simpanan, harta simpanan kebaikan.
Saking pentingnya istighfar dan taubat. Wa min a'zami abwabil qurbat wal barakat, dan paling besarnya ya pintu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia cepat bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ibadahnya dia mendapatkan kekhusyuan, di dalam segala amal ibadahnya ya dia mendapatkan keikhlasan, sehingga dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat taubat dan juga istighfar. Wal barakat, dan juga termasuk pintu keberkahan. Dengan banyak istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara faedahnya apa? Meluaskan rezeki kita, memudahkan jalan rezeki kita. Ya, bahkan bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, tanpa disangka, tanpa diduga. Wa man awsala al-wasail ila jami'i khairati dunya wal akhirah, dan istighfar serta taubat tadi daripada salah satu cara yang paling jitu untuk ya atau dalam kebaikan dunia dan akhirat. Jadi cara yang paling jitu untuk bisa mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat yaitu dengan banyak bertaubat dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru saya mengatakan di akhir zaman ini ya tidak usah wirid yang macam-macam, tidak usah zikir, tirakat dan lain sebagainya. Yang penting di akhir zaman ini perbanyak istighfar, taubat serta membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kalau orang sudah 3 hal ini dipegang kuat-kuat dan istiqamah melakukannya, kehidupannya akan dijamin di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mencapai kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana